Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas besar TPB 2023-2024 dari kelas 10 pengenalan komputasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan cara kerja vending machine secara computational thinking. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Geraldus Davin dengan NIM 1632329. Nama saya Renhard Okto Panjaitan, NIM 163231119. Nama saya Mustika Gangga Nirmalah dari NIM 163232299. Nama saya Reza Wijaya, NIM 163233199. Nama saya Muhammad Ben Fadilah, 163231104. Aku Merlin Aurelia dengan NIM 163232234. Aku Naifa dari NIM 163233329. Aku Dimas dengan NIM 163-23024. Aku Sarah dengan NIM 163-23129. Aku Nazwa dengan NIM 163-23289. Lalu apa sih vending machine itu? Vending machine adalah penjual otomatis yang biasa menjual makanan, minuman, obat-obatan, barang elektronik, dan lain sebagainya. Vending machine ini biasanya ditempatkan di tempat umum agar gampang digapai oleh banyak orang. Lalu apa sih keuntungan menggunakan vending machine ini? Jadi keuntungan pertama bagi penjual adalah tidak perlu menyewa toko, dan yang kedua tidak perlu mempekerjakan karyawan. Bagi pembeli, yang pertama tidak perlu mengantri, lalu dapat membeli barang yang diinginkan kapan saja. Untuk tugas 1 yaitu dekomposisi vending machine. Pada vending machine terdapat 4 bagian komponen. Yang pertama ada listrik. Listrik berfungsi untuk menyalakan sensor, lampu, dan pendingin. Sensor itu sendiri berfungsi untuk membaca nominal uang yang masuk dan keluar. Lampu berfungsi untuk menerangi produk dalam vending machine, dan pendingin berfungsi untuk mendinginkan produk. Yang kedua yaitu ada rangka. Pada bagian rangka terdapat display LCD dan tombol input. Display LCD berfungsi untuk mengarahkan konsumen bagaimana cara menggunakan vending machine, dan tombol input berfungsi untuk memasukkan input nomor produk yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga ada bagian produk. Pada bagian produk terdapat tampilan stok produk dan tempat pengambilan produk. Tempat pengambilan produk biasanya berada di bagian bawah vending machine. Dan yang terakhir yaitu ada pembayaran. Pada pembayaran terdapat tempat pembayaran atau tempat untuk memasukkan uang dan tempat mengambil kembalian jika memang uang yang dimasukkan berlebih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari algoritma yang telah kami buat mengenai cara kerja vending machine secara computational thinking. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah flowchartnya. Kita mulai dari sini, dari kata mulai. Nah, jadi ketika kita mulai, pertama-tama kita akan mengasumsikan bahwa vending machine itu keadaannya mati. Maka dari itu user memasukkan input untuk menyalakan vending machine. Nah, ketika user memasukkan input, kita akan ngecek nih apakah vending machine menyala atau tidak. Nah, kalau misalnya belum menyala atau tidak menyala, algoritma akan mengembalikan kita sebagai user untuk kembali memasukkan input untuk menyalakan vending machine sampai dengan vending machine ini menyala, baru kita bisa melanjutkan. Nah, ketika vending machine sudah menyala, kita akan diarahkan untuk memilih produk yang tersedia. Nah, dari situ kita akan memasukkan input untuk memilih produk yang akan kita beli sebagai user. Nah, dari situ tentu kode-kode yang ada itu khusus ya. Jadi kita tidak bisa asal input saja. Nah, jadi maka dari itu sistem akan mengecek apakah input dari pilihan produk yang kita masukkan itu sudah valid atau belum. Nah, kalau misalnya belum valid atau tidak valid, kita sebagai user akan kembali diminta untuk memasukkan kode yang valid untuk memilih produk sampai dengan kode yang kita masukkan itu valid. Nah, kalau misalnya sudah valid, baru kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana sistem akan menentukan harga dari produk yang sudah kita pilih. Nah, dari situ ketika kita sudah mengetahui harganya berapa, user akan memasukkan input sejumlah uang untuk membayar produk yang dipilih. Itu. Jadi setelah kita masukkan input yang valid, sistem akan memberitahu, oh ya, harga produknya segini. Nah, kita sebagai user diminta untuk memasukkan input berupa
jumlah uang untuk membayar produk yang sudah kita pilih. Nah, ketika kita masukkan sejumlah uang, pertama-tama akan dicek nih, apakah uang yang dimasukkan oleh user ini sudah cukup atau belum. Nah, kalau misalnya belum, sistem akan meminta user untuk kembali memasukkan uang sampai nominal saldo yang dimasukkan itu sudah cukup atau melebihi dari harga produk yang sudah dipilih gitu. Jadi apabila belum cukup uangnya, kita akan kembali diarahkan untuk memasukkan uang lagi sampai dengan uangnya cukup. Nah, kalau misalnya uang sudah cukup, kita akan kembali diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu dimana uang kita itu akan dicek oleh sensor pendeteksi uang palsu gitu. Jadi ditanya apakah uang yang dimasukkan ini legal atau asli. Proses ini dilakukan oleh alat atau sensor pendeteksi uang palsu. Apabila terindikasi bahwa ini adalah uang palsu, maka uang tidak akan terbaca, mesin akan mengeluarkan uang palsu. Nah, ketika mesin sudah mengeluarkan uang palsu, diasumsikan bahwa mesin masih menyala dan user akan kembali diminta untuk memilih produk, dan kita akan kembali ke tahap awal di mana user memasukkan input untuk memilih produk gitu. Tetapi apabila uang yang dimasukkan itu sudah dipastikan bahwa itu asli, program akan menampilkan produk yang kita beli tadi di awal, bahwa untuk menunjukkan bahwa oh iya, pembelian sudah berhasil. Lalu setelah kita sudah mendapatkan produk yang kita mau, sistem akan menanyakan kembali kepada kita sebagai user apakah masih mau memesan produk lagi. Apabila tidak mau memesan, kita akan diarahkan langsung, sistem akan mengeluarkan produk yang kita pilih tadi, yang sudah kita beli, bersama dengan uang kembalian apabila ada. Lalu proses selesai. Tetapi apabila kita masih mau membeli produk lagi, masih mau memesan lagi, kita akan kembali diarahkan untuk memasukkan input dan kembali mengulangi langkah-langkah yang tadi, mulai dari masukkan input, memasukkan jumlah uang, apakah uangnya cukup, apakah uangnya legal, sampai dengan kembali ke sini lagi, sampai akhirnya ketika kita sudah tidak mau memesan produk lagi, kita sudah selesai memesan semua produk, kita akan memilih untuk tidak memesan produk kembali, dan akhirnya semua produk yang kita beli itu dikeluarkan bersama dengan uang kembalian apabila ada, dan sistem selesai. Sekian. Oke, sebelumnya aku Merlin dengan NIM 1632324 akan menjelaskan pseudocode atau lebih tepatnya program cara kerja vending machine. Sebelum ke algoritma, di sini ada kamus ya. Kemudian langsung aja ke pendefinisian. Langsung aja ke algoritma. Yang pertama yaitu pendefinisian. Di sini ada 15 minuman dan 15 harga untuk setiap minuman ini, dan kodenya dimulai dari 10 sampai berarti 24 sampai 24. Yang kedua ada pendefinisian fungsi untuk membantu menjalankan operasi vending machine dengan menerima input Y atau T, dengan Y adalah bernilai true dan T bernilai false. Di sini ada switch boolean yang artinya untuk menggantikan true menjadi false ataupun sebaliknya. Baca uang ini untuk mengambil input dari pengguna apakah uangnya legal atau tidak. Kemudian yang ketiga ada kode utama. Di sini ada while running yang artinya akan terus berjalan selama variabel running bernilai true. Lalu pengguna akan diminta memasukkan kode minuman. Jika kode benar, maka akan diminta untuk memasukkan uang. Kemudian jika uang tidak cukup, akan ada output uang tidak cukup dan meminta untuk masukkan uang lagi. Jika uang tidak terbaca, maka akan ada output uang tidak terbaca. Jika uang cukup dan terbaca, maka akan ada kembalian. Nih. Kemudian setelah transaksi 1, mesin akan bertanya apakah ada memesan minuman yang kedua atau tidak gitu. Ini akan terus berjalan sampai mesin dimatikan. Oke, kita coba aja.
apakah sepertinya vending machine tidak menyala. Nyalakan vending machine. Ya, masukkan kode minuman 12 misalkan. Masukkan uangnya 10.000. Apakah uang terbaca? Ya. Apakah masih mau memesan minuman? Cobain ya. Minuman keluar dan transaksi pertama berhasil. Lalu masukkan kode minuman yang ingin dipesan lagi. 10 misalkan. Masukkan uangnya tadi 10.000 berarti ditambah 10.000 lagi. Untuk transaksi yang kedua, uang terbaca dan minuman selanjutnya keluar mineral. Apakah lalu ditanya lagi apakah masih mau memesan minuman? Cobain tidak. Transaksi kedua berhasil dan uangnya kembaliannya 12.000 karena tadi tambah yang ini ya. Tuh. Lalu masukkan kode yang ingin dipesan. Karena nggak ada, karena udah selesai, kita klik 0 dan vending machine akan kembali ke semula alias mati gitu.